Jadi tiap warna tuh beda-beda fungsi. Ini kan warnanya merah nih yang udah dipasang di sini. Dari sini ada 3 warna kan, jadi merah, biru sama hijau. Jadi ini size-nya sama-sama M, tapi bobotnya beda. Kalau bobot di kalau bobot di K1 itu 1580, kalau bobot di K3 Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di konten Mels mereview. Kali ini gue akan mereview helm guys. Helm kali ini ada AGV K1 atau K1. Ya seperti yang kita tahu kalau K1 itu bisa dibilang salah satu series AGV tipe full face, namun dengan harga yang cukup terjangkau kalau dibandingkan dengan series AGV lain yang di atasnya. Jadi langsung aja sekarang gue mau unboxing dulu. Ini boxnya udah ada di sini. Box AGV warna hitam, dari boxnya tuh elegan ya guys. Cuman nih boxnya udah agak kusut. Sekarang langsung aja kita ambil. Jadi di dalam box selain ada helm tentunya yang sudah di cover dengan sarung AGV, terus juga kita dapet cuman ada ini doang guys. Sama kayak helm-helm yang lainnya, ada manual book sama ada stiker-stiker AGV nih. Sama ada ini yang gue suka guys. Jadi ada 2 pasang upper cage seating guys. Ini tuh untuk dudukan visor, nanti akan gue jelasin fungsinya dan juga cara penggunaannya. Jadi kalian harus tonton terus. Dan sekarang langsung aja kita lihat ke helmnya. Jadi sebelumnya untuk helm AGV K1 ini tuh livernya ini sebenarnya udah lama rilis guys. Kalian mungkin udah banyak yang tahu sih liverynya, udah banyak yang oh iya. Terus juga apa ya? Atau bahkan mungkin dari kalian juga udah ada yang punya kali ya helmnya ya. Apa ya, kita bahas K1-nya. Jadi ini dia guys helmnya. Jadi ini adalah AGV K1 Saleluna 2015. Nah ini juga keren menurut gue, warnanya sampai jadi perdebatan gue sama teman gue. Jadi ketika gue bilang warnanya ini adalah kuning, teman gue bilang ini warnanya ada hijau guys. Dan pas gue bawa keluar ke outdoor, terus sama pas gue lihat di indoor gitu tuh warnanya agak beda. Tapi kalau mungkin kalian lihat tuh ini warnanya apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan menurut gue juga ini udah jadi apa ya, karena warnanya ini kayak terang, jadi eye catching gitu loh. Kalau misalnya kita pakai riding keluar gitu kan, jadi kayak kelihatan aja gitu. Oke, sedikit flashback kali ya guys. Jadi livery helm ini itu tuh waktu itu dipakai sama Valentino Rossi pada saat dia MotoGP seri Lost Style di Qatar di 2014 guys. Nah ini kan dikeluarinnya di 2015 ya. Nah pada saat itu kebetulan Rossi tuh menang naik podium pas di sirkuit itu. Nah mungkin karena saking banyaknya penggemarnya Rossi, terus juga kebetulan juga liverynya ini tuh keren banget dan pas dipakai dia lagi jadi juara, jadi kayak banyak peminatnya gitu loh, banyak yang ngegemari motif ini gitu loh, jadi kayak motif helm sang juara gitu. Nah tapi kan waktu itu dipakainya livery ini kan dipakai di helm AGV Pista ya, yang kita tahu kan range harga AGV Pista tuh udah lumayan, bukan lumayan lagi, emang udah tinggi di atas 15 jutaan kan. Nah AGV akhirnya ngeluarin livery ini di helm yang cukup terjangkau di K1 ini. Nah karena kan K1 ini harganya range-nya 3 jutaan ya, jadi lumayan beda jauh. Dan ya tentunya karena memang beda sih, tapi kita nggak akan compare itu. Dan sekarang kita langsung lihat aja detailnya untuk helm AGV K1 ini. Kita masuk dulu ke cangkangnya guys, ke material cangkang. Jadi material cangkang ini juga penentu kenapa helm AGV K1 ini bisa lebih murah gitu guys, karena mereka ngegunain material dari termoplastik tentunya udah berstandar ECA dan DOT. Nah jadi
material termoplastik ini tuh salah satu jenis plastik yang bisa lunak kalau dipanasin, terus bisa keras kalau didinginin, tentunya dalam suhu tertentu. Nah, biasanya tuh kalau material termoplastik ini tuh banyak digunain di ini guys, di helm KYT. Nah, mereka tuh material-material cangkangnya pakai termoplastik kayak gini. Tapi kalau AGV ini mereka mengklaim pakai yang material yang resistensinya tuh tinggi, jadi lebih oke lah kayak gitu. Nah, terus untuk ukuran cangkangnya, ini gue gak kurang suka sih. Kalau ukuran cangkangnya mereka cuma ngeluarin 2 ukuran doang guys gitu, jadi nggak tiap size itu beda cangkang. Kayak gue misalnya gue biasa makainya size S, nah cangkangnya itu belum tentu proporsional sama ukuran badan gua gitu. Tapi untuk IPS-nya mereka tuh ngebuat padat dalam 4 size guys. Jadi walaupun ukuran cangkangnya mungkin lebih besar, tapi fitmentnya begitu kita pakai itu tetap padat di dalam, tetap fit gitu, tetap pas. Nah, setelah itu kita lihat ke bentuknya ya. Kalau bentuknya ini bisa kita lihat aerodinamis ya, sama seperti AGV yang lainnya. Terus juga udah ada 5 ventilasi nih di bagian depan, ada 3 di bagian dahi, terus 2 ada di bagian chin bar ini guys. Nah, ini tadi gue sempet bingung cara bukanya gimana, ternyata ada di dalam. Jadi ada di dalam sini guys, di sini tuh cara ngebuka ventilasi yang di chin barnya. Nah, untuk ventilasinya ini tuh dibuat mirip sama AGV Pista guys. Cuman kalau yang AGV Pista itu kan dia lepas pasang gitu kan dari karet. Nah, kalau ini tuh dia dibuka tutup gitu dari plastik gitu nih ventilasinya. Terus juga kita lihat ke belakang, ini spoilernya udah terintegrasi juga sama exhaust ventilasi udara keluarnya. Nah, terus ini udah SNI guys, certified, dan ini size M, bobotnya itu untuk yang size M 1580 gram. Yes, berarti sekitar 1,5 kilo ya. Dan sekarang kita lanjut ke visornya. Ini visornya tuh udah didesain dengan bidang pandangnya tuh udah cukup luas. Terus juga udah anti gores, sama udah siap buat dipasang anti fog di sini. Nah, terus yang gue suka juga ini cara pembukaan visornya tuh udah multi step gitu guys. Nih, tuh, ini tinggal diangkat sih ngebukanya. Tuh, tek 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 gitu. Dan seperti yang tadi gue di awal bilang, kalau di AGV K1 ini mereka ngasih cadangan 2 uppercut setting. Nah, ini dia fungsinya untuk si ini guys, mekanisme si visornya itu ngebuka tutup gitu, multi stepnya. Nah, ini jadi tiap warna tuh beda-beda fungsi. Seperti yang ini yang udah terpasang ini kan warnanya merah nih, yang udah dipasang di sini. Dari sini ada 3 warna kan, jadi merah, biru, sama hijau. Kalau yang merah ini tuh mereka rekomendasinya untuk pemakaian touring gitu guys, karena ini fungsinya untuk ini biar si visornya ini kekunci dalam keadaan visor ketutup, terus kebuka, sama di tengah-tengah gitu guys. Jadi kalau kita ngebukanya cuma setengah, dia kekunci. Jadi aman kalau misalnya kita kena angin atau kena speed trap kayak gitu kan biasanya suka melorot gitu kan. Nah, kalau ini kan karena dia ada kuncinya gitu, jadi aman. Nah, terus untuk yang warna biru ini tuh dia direkomendasiin untuk race guys, atau untuk yang speeding gitulah. Jadi dia tuh ngunci visornya dalam keadaan visornya tertutup sama terbuka guys, jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Karena kan biasanya kalau misalnya race gitu ya, atau lomba-lomba gitu-gitu kan emang biasanya ketutup ya, atau mungkin kebuka juga nggak sih gitu, tapi nggak ada yang di tengah-tengah. Dan yang terakhir ini ada warnanya hijau. Nah, yang kalau hijau ini lebih direkomendasiin untuk di perkotaan guys. Nah, ini fungsinya untuk kunci si visornya dalam keadaan tertutup, terbuka, terus kalau kita buka setengah sama micro opening, jadi bukanya tuh cuma dikit gitu loh. Karena kan biasanya kalau misalkan kita buka dikit tuh langsung melorot kan, pasti itu. Tapi kalau ini enggak, dia bisa micro opening. Nah, untuk cara penggantiannya nih akan gua kasih tahu. Jadi kita buka dulu visornya. Nah, cara buka visornya tuh gampang banget guys. Ini ada visor lock slidernya, nggak di slide, terus ditarik deh visornya. Terus yang sebelah lagi juga sama,
Oke, tinggal dibuka deh. Nah, simpan di sini ya. Oke, sekarang kita ganti uppercase seatingnya. Ini nih ada di sebelah sini, guys. Sekarang kita ganti ya. Ini ngebukanya cuman tinggal ditarik doang. Oh, satu lagi. Jadi kalau ganti harus pasang. Jangan iseng sebelah warna merah, sebelah warna hijau, nanti bakal rusak. Nah, untuk masangnya ini cuman dipasin aja kayak tadi. Jadi ini kan udah ada tempat-tempatnya gitu kan. Udah tinggal dimasukin sampai bunyi. Satu lagi warna hijau. Nah, guys. Oke, dan sekarang kita coba pasang visornya ya. Untuk pasangnya visornya juga gampang. Udah tinggal dimasukin aja, guys, ke tempatnya. Terus lock visor slidernya juga di slide ke bawah. Masukin deh, lepas. Udah fungsi. Iya. Nih. Nah guys, sekarang kita tadi udah lihat cangkangnya, udah lihat visornya. Sekarang kayak nggak afdol kalau kita nggak lihat bagian innernya, guys. Jadi untuk bagian innernya, bentar, gue buka dulu visornya. Ini udah ada nose guard sama chin guard. Ini dua-duanya udah bisa dilepas pasang, guys. Terus juga strapnya ini double D-ring. Dan busa dalamnya ini tuh kalau gue pegang lembut sih, guys, soft gitu, empuk, dan ini harusnya nyaman sih kalau kita pakai. Jadi kalau kena pipi itu nggak kasar gitu loh, guys. Dan ini juga udah bisa dilepas pasang innernya, jadi bisa dicuci gampang. Dan sekarang kita mau coba pakai kali ya. Gue coba pakai biar kalian lihat gimana sih penampakan helmnya kalau dipakai di badan gue. Bentar ya, gue ambil baklava dulu. Kita coba dulu ya, guys. Ini kayaknya belum dibuka juga. Ya. Lucu banget nggak sih kalau pakai baklava gini? Nah, sekarang kita pakai helmnya, tapi ini pasti kegedean sih. Nih, penampakannya dari depan kayak gini, dari samping, terus dari sisi sampingnya, ini visornya belum tutup, dan dari belakang, guys. Nah, gimana? Keren nggak? Nah, dan yang gue suka ini juga udah kompatibel buat kacamata, guys. Karena gue kan pengguna kacamata ya, jadi kalau misalnya riding gitu, motoran lagi malas pakai softland, jadi pakai kacamata, tapi kadang masukinnya tuh kayak susah banget gitu, harus nyangkut-nyangkutinnya susah. Tapi kalau ini tuh udah kompatibel, jadi udah lebih enak. Nah, jadi ini masukinnya enak, masukin kacamatanya, dan pas sudah masuk tuh dia kayak emang memegang gitu loh. Jadi kalau pas kita riding, sih kayaknya nggak khawatir ya kalau misalkan kaca visornya ini kita buka, kalau kena angin tuh kayaknya kacamata juga nggak akan jatuh sih. Oke, ini dia. Kalian udah lihat penampakannya. Sekarang kita buka dulu. Nah, oke, kebetulan di sini gue ada EJVK 3, guys. Jadi gue mau kasih lihat ke kalian, tolong properti Abang, thank you. Nah ini, tapi yang ini EJVK 3. Kalau yang sekarang keluaran baru kan K3 SV ya, guys. Cuman bedanya sih kalau yang SV itu ada sun visornya aja. Kalau yang K3 ini tuh nggak ada gitu. Nah ini gue mau kasih lihat ke kalian perbedaannya K3 dengan K1. Nih guys. Jadi ini size-nya sama-sama M, tapi bobotnya beda. Kalau bobot di kalau bobot di K1 itu 1580, kalau bobot di K3 itu 1450. Iya, lumayan bedanya. Jadi lebih ringan yang K3 gini, tapi sayangnya si K3 ini udah discontinue ya. Mungkin ya disempurnain sama si K1 ini kan, karena sama-sama nggak ada sun visornya kan. Tapi yang kalau K1 ini sih dia lebih mirip, dibuat lebih mirip kayak GV Pista sih sekarang gitu. Nah terus K3 keluar lagi deh yang ada sun visornya. Nah terus untuk
apa ya, walaupun mungkin kalau K1 ini penyempurna K3, tapi dia nggak bisa PNP. Misalkan visor K3 dipindahin ke K1 atau K1 dipindahin ke K3, ini nggak bisa guys, karena sistem ratchetnya ini tuh beda guys. Tuh. Jadi ini nggak sama ya. Nah guys, untuk visor di K1 sama di K3 ini dia sama-sama non flat guys, cuman memang agak sedikit beda sih, karena kalau yang di K1 ini dia nggak terlalu cembung gitu, tapi nggak bisa dibilang flat juga, beda sama yang di K3. K3 ini agak lebih cekung gitu kan, bisa dilihat nih jarak yang di bawah sama yang di atas ini jauh banget dibandingkan sama yang K1 tadi ya kan. Nah sekarang coba kita bandingin sama visor flat yang ada di AGV Vista ini guys ya. Tuh, jadi dia nggak ada space di antara atas sama bawah, jadi emang bener-bener flat. Dan kalau misalnya kalian suka speeding atau kayak lebih ke motor-motor sport gitu, ya gue sih lebih nyaranin untuk pakai yang K1 ini, karena nggak ada rongga gitu loh, nggak ada rongga di batok, di cangkangnya ini tuh nggak ada rongga. Jadi lebih safety aja gitu, karena kalau yang K3, yang SV, itu kan dia ada rongga tentunya untuk sun visornya gitu. Jadi kalau untuk harian sih yang SV oke banget. Oke, jadi segini dulu guys untuk review helm gue kali ini. Thank you banget yang udah nontonin video gue, udah support YouTube gue. Yang belum subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Thank you guys, bye-bye.